Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini jebak, ya. Ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak. Karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Biar aja profesional hukum nanti yang berbicara gitu. Dari mana, kenapa, siapa, ada apa gitu, itu aja. Ditahan atas kasus selundup vape berisi obat keras Ectomidate yang disamarkan dalam bentuk cairan rokok elektrik vape, Jonathan Fritzi alias Ijong kian terpuruk. Ia dipenjara dalam kondisi sakit, namun tetap berusaha untuk hadiri sidang perdana, dengarkan bacaan dakwa penuntut umum. Berbaju tahanan dengan tangan di borgol, Ijong hadir di ruang sidang serta pulang ke tahanan dengan kondisi serupa, namun tiada bergeming, diam 1000 bahasa ketika dicecar tanya media. Dalam diam, Ijong pun terima dakwaan jaksa penuntut umum dengan ancaman 12 tahun penjara. Dakwaan dari CPU secara garis besarnya itu dakwaan disusun alternatif. Dakwaan pertama itu melanggar pasal 435 kalau masalah dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000, ya, Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang Kesehatan. Dari hasil lab itu memang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, ya, mengandung zat yang ada unsur anestesi, itu dakwaannya. Melanggar Undang-Undang Kesehatan itu dari 435 Undang-Undang Kesehatan itu kalau nggak salah 12 tahun atau berapa itu, tak kira mengeluarkan itu atau di situ. Jadi alternatif bisa denda, bisa pidana, ya. 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2020. Akankah Ijong terima begitu saja dakwaan jaksa serta tidak ada pembelaan diri? Disinilah pengacara serta sang paman Benny Simanjuntak angkat bicara. Bagaimanapun proses sidang masih panjang, serta Ijong bukan terlibat dalam kasus narkoba melainkan obat keras. Lebih dari itu, Ijong nyata-nyata tahu menahu perihal vape berisi obat keras. Dirinya hanya dimintai tolong untuk ambil barang di bandara, bukan terlibat dalam pusaran pengiriman vape dari Malaysia ke Indonesia. Dalam beberapa kesempatan kita berbicara dengan Ijong pun, dia dia yakin bahwa ini bukan narkoba. Nah, itu satu hal dulu. Dia yakin ini bukan narkoba. Nah, apakah itu mengandung zat-zat yang lainnya? Itu ya nanti kita lihatlah pengetahuan dia. Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip, ya. Just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Sementara itu Ijong itu ada di Bangkok waktu itu. Just tip itu ada berjumlah 100 biji, 100 vape ya. Nah, 100 vape. Ijong langsung menyuruh Erna, ada nggak yang ngambil di airport? Ke airport, dikirimlah, aku ada adikku, kirimlah adiknya, namanya Bahrul ya. Lalu dikirim, lalu si pas pengambilan itu biasa pakai protokol, itu ditahan vape-nya, ditahan 50 ya, ditahan 50, tapi tidak ada dikatakan itu barang berbahaya. Penahanan itu karena disita karena kebanyakan. Sebelumnya pernah nggak seperti tidak pernah. Ya namanya kalau nge-vape biasa, tapi kalau ini yang katanya ada anestesi ya, harusnya kan di airport itu kalau sudah ada seperti itu kan ada bisa dites ya, iya kan? Kita kan kalau ngambil barang sesuatu itu kan sudah waktu penyitaan itu kan sudah dites dong ada apakah ini, tapi tidak ada bahwa dikatakan itu adalah barang kebanyakan dibawa. Itu aja penyitaannya. Ijong sebatas bantu teman. Ia tak tahu menahu soal vape dengan kandungan obat keras. Setidaknya ini bisa jadi celah yang bisa loloskan Ijong dari jeratan penjara. Tapi benarkah Ijong edarkan vape yang dititipkan kepadanya?
Saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ. Sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Ya dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Artinya penuntut umum menyatakan ada beberapa hal tadi termasuk diedarkan ya. Tapi kalau misalnya pengetahuannya aja nggak ada ya, bagaimana dia bisa bermaksud untuk mengedarkan? Karena itu sebenarnya dalam proses pembuktian itu nanti akan terlihat itu ya, sampai sejauh mana memang dia bisa dipertanggungjawabkan sebagai pengedar. Pun fakta lain, vape yang diambil berjumlah 100, namun sekitar 50 ditahan pihak bandara karena dinilai terlampau banyak. Pun ketika 50 vape yang diambil tidak dikenai keterangan mengandung obat keras. Pada simpul fakta ini, Ijong disinyalir masuk dalam jebakan untuk diseret ke masalah hukum. Lalu benarkah sang paman memang sudah kantongi pihak yang sengaja menjebak sang keponakan? Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan dijebak, ya. Ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak. Karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Biar aja profesional hukum nanti yang berbicara gitu loh. Dari mana, kenapa, siapa, ada apa gitu, itu aja. Bukannya menjebak, ini temannya dari Ijong juga? Temannya Ijong, karena kan protokol itu juga kan sudah biasa ngambil seperti itu, tidak ada masalah apa-apa. Kenapa pas Jonathan yang perintahkan langsung protokol ngadu ditahan 50 gitu loh. Ya, jadi Jonathan itu ya, betul-betul Jonathan itu tadinya itu dia nggak kuat. Ya. Tapi kita kasih support, mengatakan bahwa ya ini resiko kalau jadi terkenal, itu aja. Sebenarnya ini bukan masalah besar, tidak masalah besar. Besar karena Jonathan namanya besar, itu aja. Karena Jonathan terkenal, jadi dinaikkan. Nah, saya waktu itu sempat drop juga, diberitakan bahwa ada 881 vape yang ada isi dan sebagainya. Loh, kok jadi sampai ke yang enggak gitu loh. Saya sangat disayangkan ada seperti itu pemberitaan bahwa Jonathan tidak tahu menau karena ada penangkapan lain vape lain yang berisikan narkotika dan lain sebagainya. Tapi itu bukan Jonathan. Jonathan itu hanya membantu, bukan dia yang beli loh. Membantu temannya untuk menerima Justice Vape ke Jakarta. Itu aja. Ijong jalani hukuman dalam kondisi sakit serius. Dirinya divonis derita kanker usus stadium 1. Meski begitu, Ijong tetap berusaha tegar untuk hadapi masalah yang menjerat dengan tetap mendekam di tahanan. Sekarang sudah agak lumayan, tapi dia memang waktu itu dicek waktu dia habis karena kan itu ada 2 itu dia itu kan diklip ya. Karena ada kemungkinan karena belum bisa dipotong, ada kemungkinan kanker stadium awal ya. Tahanan bisa tanggung jawab majelis. Dan sekarang dalam tahanan di sana juga ada kesehatan loh. Ada kesehatan sepanjang dari penanggung jawab di lapas sana tidak ada surat yang menyatakan kekhawatiran tentang kesehatannya ya kita sudah melakukan. Keluar ke sana ada tidak sanggup kalau ada rasa kesehatan butuh pemeriksaan di luar ya untuk diminta izinkan. So ini tidak ada permintaan dari Ketika Ijong berjuang untuk hadapi masalah, hanya sang paman yang setia temani. Sementara sang kekasih Ririn Dwi Arianti tampak tadi sisi support Ijong. Saat Ijong jalani sidang, Ririn nyatanya sedang asyik bermain pedal.